Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 746 acara makan. Ada cibiran di wajah Lydia Wang, inilah hasil yang dia inginkan. Video ini juga terlihat di salah satu grup mereka dan ia tidak sengaja melihat Thomas Kin. Tak disangka, anak ini suka pergi ke tempat semacam itu seperti pria lain. Lydia Wang selalu menyimpan video ini dan ingin menemukan kesempatan untuk menunjukkannya kepada Melissa Zhu, membuat Melissa Zhu benar-benar menyerah kepada Thomas Kin. Melissa Zhu memang sedikit tidak nyaman, bagaimana Kak Thomas bisa pergi ke tempat seperti itu. Tapi ucapan sudah dikeluarkan, sekarang Thomas Kin masih lajang dan mereka belum secara resmi menjalin hubungan. Pria itu pergi kemanapun, bagaimana dia memiliki hak untuk mengurusnya. Meskipun Melissa Zhu merasa tidak nyaman, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lydia Wang berkata, "Sudahlah, hari ini juga tidak hanya sekadar untuk menjalin hubungan. Selain Tuan Xie ada juga beberapa orang besar. Jika kamu berteman, itu juga akan membantu karir masa depan keluarga kita." Sekarang Melissa Zhu benar-benar terpisah dari keluarga-keluarga Zhu, banyak kontak nenek moyang sudah tidak ada lagi, jadi dalam hal karir, mereka agak jatuh. Melissa Zhu sangat membutuhkan kontak dan beberapa mitra yang dapat diandalkan, jadi dia benar-benar harus pergi ke acara makan ini. Kalau begitu aku katakan sebelumnya, bicara hanya tentang bisnis. Jangan khawatir. Keluarga Melissa Zhu hendak pergi keluar ketika Thomas Kin masuk. Melihat Thomas Kin, wajah Melissa Zhu berubah sedikit. Memikirkan situasi saat dia masuk dan keluar klub barusan, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya dan berkata, "Kak Thomas sudah datang." Meski sapaannya sama seperti sebelumnya, Thomas Kin merasa sikap Melissa Zhu sedikit dingin, dan dia tidak tahu kenapa. "Melissa, aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawabnya." "Aku datang untuk melihat-lihat." Melissa tuh tertegun sejenak, mengeluarkan ponselnya dan melihat beberapa panggilan tak terjawab, teringat bahwa dia baru saja mengobrol dan lupa bahwa dia mematikan suara telepon. Kak Thomas pasti menemukannya melalui lokasi di jam tangan, karena takut dia dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Melissa Zhu merasa hangat, laki-laki pasti akan membuat kesalahan seperti itu dan juga hubungan mereka belum jelas, jadi dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. "Kak Thomas, aku baik-baik saja, kebetulan ada acara makan, maukah kamu menemaniku?" Boleh." Lydia Wang mengerutkan bibirnya, ini benar-benar hal buruk masih berlangsung. "Oke, kamu bisa pergi, itu hanya akan membuatmu menyerah dan melihat apa itu orang-orang hebat." Lydia Wang memelototi Thomas Kin dan berjalan keluar dengan marah. Di matanya, Kenny Xie, jauh lebih kuat darinya, membiarkan Thomas Kin bertemu dengan raksasa yang sebenarnya, sehingga dia akan menyerah dalam hatinya dan berhenti mengikuti Melissa. Keluarga itu pergi ke restoran, memasuki ruang pribadi, pertama-tama memesan makanan dan menunggu setengah jam penuh sebelum Tuan Xie yang legendaris datang terlambat. Kenny Xie mengenakan kemeja putih dan celana panjang, menunjukkan sabuk Hermes high-end, kulitnya agak putih pucat, lingkaran hitam tebal dan kulitnya berminyak. Sebagai tabib, Thomas Kin sekilas mungkin dapat melihat bahwa Kenny Xie ini sangat manja dan tubuhnya yang sangat memprihatinkan, diperkirakan ia membuang energi untuk wanita. "Melissa, kamu di sini." Ketika Kenny Xie melihat Melissa Zhu, matanya tiba-tiba bersinar, dia yang membaca banyak wanita, dia bisa merasa bahwa Melissa Zhu benar-benar cantik. Alangkah baiknya jika dia bisa menikahi dirinya. Dr. Stranger, bab 747 Rolex Greenwater Ghost. Setelah duduk, Kenny Xie memandang Thomas Kin dan mengerutkan kening. Orang ini pengawal, sekretaris, atau sopir?
Kenapa dia juga ada di meja? Ketika Kenny Xie berbicara, dia mengambil nada kekuasaan dan memandang rendah orang lain. Lydia Wang mencibir dan berkata, ini adalah pelamar putriku. Lydia Wang juga tidak memperkenalkan Thomas Qin dengan baik, karena dia tidak memiliki sesuatu yang pantas diperkenalkan. Seorang yang tidak memiliki apa-apa selain rumah, apa yang bisa diperkenalkan? Kenny Xie mencibir, pelamar Melissa. Numpang tanya kamu katak jenis apa? Hahaha. Kenny Xie tersenyum tak berdaya, ternyata ada yang benar-benar berani mengejar orang cantik. Melihat penampilanmu sepertinya kamu baru saja lulus dari universitas, pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang? Jangan bilang kamu hidup tergantung dart wanita. Kenny Xie begitu agresif ketika dia membuka mulutnya dan Melissa Zhu mengerutkan kening sedikit tidak senang. Kak Thomas adalah seorang dokter yang jenius. Melissa Zhu sengaja menekankan identitas Thomas Qin dan membesarkannya sedikit, jangan sampai Kenny Xie terus menyindir. Dokter, haha. Namun, identitasnya sebagai dokter tidak membuat Kenny Xie menganggapnya tinggi. Sekarang tidak ada perbedaan antara dokter dan pelayan. Mereka sama-sama dalam industri jasa, mereka bisa menghidupi keluarganya, tapi tidak peduli bagaimana mereka berkembang, mereka hanyalah orang biasa. Orang biasa harus mencari orang biasa sebagai pacar. Pernah dengar, kamu seorang dokter, agak kewalahan mengejar Melissa bukan? Kenny Xie mengucapkan beberapa patah kata dan kebetulan hidangan disajikan. Lydia Wang dengan cepat menuangkan anggur ke Kenny Xie, terlihat menyanjung. Tuan Xie benar, harus menyesuai dengan latar belakang keluarga. Keluarga Zhu kami terhitung cocok untuk keluarga Xie Anda. Lagi pula, ingin menikahi Melissa Zhu, Kenny Xie masih sangat sopan. Bibi Wang, duduklah, aku akan menuangkan anggurnya. Dengan itu, Kenny Xie menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan jam tangan dengan pelat jam hijau, yang sangat bersinar dan menarik perhatian semua orang. Jam tangan Tuan Xie cukup bagus, aku tidak begitu mengerti, jam tangan apa ini? Kenny Xie tersenyum, ini ya, Rolex. Greenwater Ghost, edisi terbatas, juga. Tidak seberapa, hanya beberapa ratus juta. Rolex yang paling umum adalah sekitar 140 hingga 160 juta sedangkan yang dikenakan oleh Kenny Xie adalah tali emas murni, edisi terbatas, harganya sekitar 1 miliar dan itu dianggap sebagai kemewahan teratas. Wow, Lydia Wang dengan sengaja menunjukkan ekspresi berlebihan, jam 1 miliar benar-benar mewah, tapi menurutku pria dewasa harus memiliki jam tangan yang berharga seperti ini. Tidak bisa setelah berusia 20-an masih memiliki jam tangan dengan merek lain, bukan? Setelah Lydia Wang selesai berbicara, matanya beralih ke sisi Thomas Qin. Kenny Xie juga mengalihkan pandangannya dan melihat arloji di pergelangan tangan Thomas Qin. Elni juga merupakan jam tangan logam, yang terlihat sangat mirip dengan milik Kenny Xie. Apakah saudara Qin ini juga penggemar Rolex? Model apa milikmu? Thomas Qin melihat ke bawah dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Jam tangan ini diberikan oleh pasien ketika dia turun gunung bersama gurunya. Thomas Qin memakainya untuk memeriksa waktu, dia merasa sangat nyaman, mengenai model, dia bahkan tidak peduli. Bagi Thomas Qin, jam tangan digunakan untuk melihat waktu, bukan untuk berpura-pura. Thomas Qin membalikkan pergelangan tangannya dan Kenny Xie melihat dial dengan jelas. L2 benar-benar terlihat seperti sebuah Rolex, tetapi dialnya tidak hijau, itu biru. Kenny Xie tersenyum, iaku katakan saudara ini Qin, jika kamu tidak mampu membelinya, maka tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu bisa membeli Rolex tiruan? Bukankah ini lelucon? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.